Halo Sobat Bola, kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas salah satu klub sepak bola paling ikonik di Indonesia. Sebuah tim yang bukan cuma soal olahraga, tapi juga soal harga diri dan kebanggaan sebuah kota. Ya, kita akan mengupas tuntas sejarah Arema Malang, Sang Singo Edan. Perjalanan Arema dimulai pada akhir tahun 1980. Saat itu ada sebuah klub bernama Armada 86 yang dimiliki oleh Derek Sutrisno. Namun karena masalah finansial, klub ini hampir bubar. Disinilah peran seorang tokoh penting muncul, yaitu Acup Zainal, mantan gubernur Irian Jaya dan administrator Galatama. Beliau melihat potensi besar di Malang dan mengambil alih klub tersebut. Bersama putranya Laki Acup Zainal, mereka merombak total tim ini. Tepat pada tanggal 11 Agustus tahun 1987, lahirlah Aremada gabungan dari Armada dan Arema. Tapi nama ini tidak bertahan lama. Akhirnya, nama Arema diresmikan. Kata Arema sendiri punya makna historis yang mendalam bagi masyarakat Malang. Merujuk pada legenda Ken Arok, nama ini dipilih untuk membangkitkan semangat juang dan kebanggaan kedaerahan. Lalu, bagaimana dengan julukan Singo Edan? Ceritanya unik. Julukan ini muncul secara spontan. Saat itu, pendiri klub mencari logo yang pas. Kebetulan, bulan Agustus berzodiak Leo yang simbolnya adalah singa. Ide ini langsung disambut baik. Ditambah kata Edan yang dalam konteks Malang berarti luar biasa atau gila-gilaan, julukan Singo Edan pun lahir, mencerminkan semangat bermain yang pantang menyerah dan total di lapangan. Arema memulai kiprahnya di kompetisi Galatama ke-8 pada tahun ke-1987. Awalnya, perjalanan mereka tidak mudah. Namun, perlahan tapi pasti, Arema mulai menunjukkan taringnya. Puncaknya terjadi pada musim 1992 sampai 1993. Dengan skuad emas yang diisi pemain seperti Singgih Pitono, Meki Tata, dan Jonathan, Arema berhasil menjuarai Galatama untuk pertama kalinya. Kemenangan ini disambut dengan pesta pora oleh Aremania di seluruh Malang Raya, Kota Malang Biru. Setelah era Galatama berakhir dan Liga Indonesia dimulai pada tahun 1994, Arema terus menjadi kekuatan yang disegani. Mereka selalu memiliki pemain-pemain bintang, baik lokal maupun asing, yang menjadi idola para suporternya. Sebut saja nama-nama seperti Aji Santoso, Joko Susilo, hingga legiun asing macam Paco Rubio dan Franco Hita. Mereka semua meninggalkan jejak tak terlupakan di Stadion Gajayana, kandang pertama Arema. Namun, seperti roda yang berputar, Arema juga mengalami masa-masa sulit. Krisis finansial kembali menghantui klub pada akhir 90-an hingga awal 2000-an. Klub bahkan harus terdegradasi ke Divisi 1 pada tahun ke-2003. Ini adalah momen tergelap dalam sejarah klub. Tapi, disinilah kekuatan Arema yang sesungguhnya terlihat. Bukan dari pemainnya, tapi dari suporternya, Aremania. Aremania tidak pernah meninggalkan tim kesayangannya. Mereka terus memberikan dukungan penuh, baik di kandang maupun tandang. Kesetiaan luar biasa inilah yang menjadi bahan bakar bagi Arema untuk bangkit. Hanya butuh satu musim di Divisi 1, Arema langsung kembali ke kasta tertinggi setelah menjuarai kompetisi tersebut pada tahun ke-2004. Momen kebangkitan ini terasa lebih manis karena di tahun yang sama mereka juga berhasil menjuarai Copa Indonesia atau Piala Indonesia 2 tahun berturut-turut pada 2005 dan 2006. Ini adalah bukti bahwa Singo Edan tidak pernah benar-benar mati. Memasuki era baru dengan nama Arema Indonesia, klub ini kembali menggebrak musim 2009 sampai 2010 menjadi salah satu musim paling bersejarah.
di bawah asuhan pelatih Robert Alberts dan diperkuat oleh pemain-pemain top seperti Noah Alamsyah, Pierre Nyangka, dan M. Ridwan. Arema berhasil menjuarai Indonesia Super League atau Island untuk pertama kalinya. Gelar ini melengkapi koleksi trofi Arema dan mengukuhkan status mereka sebagai salah satu klub elit di tanah air. Euforia juara kembali melanda Malang, lebih besar dari sebelumnya. Sayangnya, setelah puncak kejayaan itu, Arema kembali menghadapi cobaan berat. Terjadi dualisme kepemilikan yang memecah klub menjadi dua. Ini adalah periode yang sangat membingungkan dan menyedihkan bagi Aremania. Ada Arema yang berlaga di Island, ada pula yang berlaga di IPL. Perpecahan ini berlangsung selama beberapa tahun dan meninggalkan luka mendalam. Namun, semangat persatuan akhirnya menang. Setelah melalui proses yang panjang dan rumit, dualisme mulai mereda dan klub bersatu kembali di bawah nama Arema FC. Meski bayang-bayang dualisme masih sesekali terasa, Arema FC terus berusaha untuk maju dan mengembalikan kejayaan masa lalu. Mereka memindahkan kandang mereka ke Stadion Kanjuruhan yang lebih megah dan terus membangun tim yang solid. Pada tahun 2022, Arema dan sepak bola Indonesia secara keseluruhan mengalami tragedi yang sangat memilukan, yaitu tragedi Kanjuruhan. Peristiwa ini menjadi duka yang mendalam, tidak hanya bagi Arema, tapi bagi seluruh dunia. Lebih dari 100 nyawa supporter melayang. Tragedi ini menjadi pengingat pahit tentang pentingnya keselamatan dan kemanusiaan di atas segalanya dalam sepak bola. Ini adalah luka terdalam dalam sejarah Singoedan, sebuah momen yang mengubah segalanya dan menjadi titik refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola di Indonesia. Kini, Arema terus berjuang untuk pulih dan bangkit dari duka. Mereka bermain dengan semangat untuk menghormati para korban dan untuk membuktikan bahwa sepak bola bisa menjadi kekuatan pemersatu. Perjalanan Arema adalah cerminan dari kehidupan itu sendiri. Ada kemenangan, ada kekalahan, ada kejayaan, dan ada tragedi. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah semangat Singoedan dan kesetiaan luar biasa dari Aremania. Dari gang-gang sempit di kota Malang hingga stadion-stadion megah di seluruh Indonesia, biru Arema akan selalu berkibar. Arema bukan sekadar klub sepak bola, ia adalah identitas, kebanggaan, dan napas kehidupan bagi jutaan orang. Sejarah panjang yang telah mereka lalui, dengan segala suka dan dukanya, telah membentuk Arema menjadi klub yang kuat dan dicintai seperti sekarang. Itulah kisah perjalanan panjang Arema Malang, Sang Singoedan. Sebuah cerita tentang semangat, perjuangan, loyalitas, dan cinta yang tak akan pernah padam. Bagaimana menurut kalian? Momen apa yang paling berkesan dari sejarah Arema? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menyajikan konten-konten menarik seputar dunia sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu